Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan, menikmati segala kemurahan, menikmati segala kebaikannya di dalam hidup kita. Sebabnya pagi yang baik ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Mengapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, mengapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita belajar bahwa pemazmur menyadari betapa pentingnya bersorak-sorai, bersukacita, datang kepada Tuhan, datang di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tentunya ada alasan yang mendasari kerinduan daripada pemazmur. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada dua hal penting yang menjadi alasan yang membuat pemazmur memiliki kerinduan, bahkan menganjurkan kepada kita sekalian untuk apa? Datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Yang pertama alasannya yaitu pemazmur menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Yang pertama, pemazmur menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dengan jelas di sana dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih, pemazmur menyadari bahwa dirinya adalah apa? Adalah milik Tuhan. Sebuah ungkapan yang luar biasa. Pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tuhan adalah penciptanya. Tuhan adalah apa? Yang menjadikannya. Pemazmur mengungkapkan betapa dirinya sebagai apa? Sebagai umatnya. Pemazmur sebagai kawanan domba, kepunyaan Allah sebagai gembalanya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena tentunya pemazmur telah mengalami, telah merasakan betapa penggembalaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai kawanan domba kepunyaan Allah, pemazmur menyadari betapa Tuhan yang sudah memelihara dia, Tuhan yang sudah mencukupkan dia, Tuhan yang sudah memberkatinya. Itu sebabnya lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, pemazmur berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu jemaat kekasih, saya percaya bahwa kita sekalian umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, kalau kita ada sampai hari ini, karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita boleh ada menikmati akan berkat-berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati campur tangan Tuhan sebagai umatnya, sebagai kawanan domba kepunyaan Allah. Allah yang adalah gembala kita sudah memelihara kita.
sudah menjaga kita, sudah menaungi kita, sudah memberkati kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang ke hadapannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepadanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Menghampiri Dia, mencari Dia, menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita menyadari kita adalah umatnya, kawanan domba gembalaannya yang selalu menikmati akan kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan yang kedua mengapa pemazmur punya kerinduan untuk datang ke hadapan Tuhan. Pemazmur punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Alasan yang kedua, karena pemazmur menyadari dan mengalami betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupannya. Bahkan dia mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang kelima dengan jelas di sana dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya pemazmur juga mengalami yang namanya persoalan. Pemazmur juga mengalami namanya pergumulan, kesulitan. Tapi dia boleh menikmati bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupannya. Dia menikmati kasih setia Tuhan, ya. Itu sebabnya dia apa? Rindu datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dia berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini saya percaya bahwa di sepanjang hari yang akan kita jalani, saya yakin bahwa kita akan menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup. Sepanjang hari saya percaya bahwa kita akan menikmati kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan menikmati kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap kita yang menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita, biarlah merupakan sebuah kerinduan di dalam hati kita. Untuk apa? Datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, masuk ke dalam pelataran Tuhan dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai, dengan ungkapan syukur yang boleh kita naikkan di hadapan Dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak ada yang baik di dunia ini. Banyak hal yang dapat kita temui di dunia ini yang kadang membuat kita menjadi apa? Kecewa. Tapi saya percaya firman Tuhan, ya dan amin, bahwa hanya Tuhan yang baik. Tuhan yang baik itu akan menyatakan kasih-Nya, akan menyatakan kesetiaannya di dalam hidup saudara dan saya. Sebabnya pagi hari ini, biarlah merupakan sebuah kerinduan bagi kita untuk tetap dan mau memiliki kehausan akan Tuhan, datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dan berkat di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.